Para jamaah sekalian, kemarin sudah kita bahas bahwasanya begitu bertubi-tubinya serangan setan untuk menghancurkan, untuk menggelincirkan kita di dalam menuntut ilmu, di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam meniti kehidupan alam dunia ini, kita selalu digelincirkan, ditipu daya, dijorogin, digodain oleh setan. Dan itu memang tugasnya setan. Kodratnya setan tercipta untuk menggelincirkan umat manusia. Jadi nggak usah kaget. Lalu bagaimana kemarin baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, yang mana kita tahu baginda Rasul adalah manusia yang paling mulia, pemimpin yang sejati, pemimpin yang gak pernah bisa diganti-ganti adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dari mulai alamur ruh maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kepada anak cucunya, sampai kepada umatnya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala demi menjaga kemuliaan yang Allah berikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu segitu maksumnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam doa, tiap kali doa sering baginda Rasul membaca Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Kemarin kita sudah bahas bahwasanya baginda Rasul berdoa, ya Allah lindungilah aku atau aku berlindung kepadamu ya Allah min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak manfaat. Ya Allah, orang kalau bodoh berbuat salah pantas. Orang kalau nggak ngerti apa-apa, nggak pernah tahu pengajian, dia berbuat salah wajar. Tapi ada orang yang alim, yang ngaji, yang dekat kepada ulama, tahu fadilahnya pengajian, dia berbuat maksiat, dia berbuat salah. Ini termasuk yang ditakuti oleh baginda Rasul. Apa itu artinya? Artinya supaya kita mendapatkan ilmu, jangan sampai ilmu itu tidak manfaat. Kalau ada orang alim berbuat masih salah, melanggar undang-undang Allah dan Rasulnya, itu berarti dia punya ilmu yang la yanfa. Ilmu la yanfa. Dan ini ditakuti oleh manusia mulia. Dan ini dibaca dari lisan mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Setiap saat baginda Rasul enggak pernah tinggal doa ini, ta'liman li ummati, untuk mengajarkan kepada umatnya, kepada kita, kepada anak-anak kita, istri kita, ulama kita, wali-wali kita, ini semua yang ada di muka bumi diajarkan oleh baginda Rasul. Rasul sudah ngajarkan kita, tergantung kita mau ikut atau tidak. Baginda Rasul segitu mulianya, baginda Rasul segitu maksumnya, dijaga, dipelihara lahir dan batinnya, sampai anak keturunannya dipelihara oleh Allah. Masih baca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kita orang yang banyak maksiat, kita orang yang banyak ngajinya main-main, kita yang baru punya ilmu sedikit sudah nepok dada sama ngangkat alis, berbangga-bangga diri, takabur, sombong, bahkan kita mengecilkan orang lain, lalu kita menganggap diri kita sudah selamat daripada ilmu yang tidak manfaat. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak manfaat.
Ilmu yang tidak manfaat, kemarin kriterianya sudah saya jabarkan bahwa ilmu yang tidak manfaat itu yang pertama adalah yang dilarang oleh hukum syara untuk dipelajari. Ilmu nujum, ilmu santet, ilmu pelet, ilmu teluh, itu dilarang. Termasuk ilmu gampang mengkafirkan orang. Kan ada tuh sekarang ilmu aliran Wahabi, aliran-aliran yang tidak suka kepada maulid, tidak suka kepada tahlil, gampang membid'ahkan orang, gampang mengkafirkan orang, gampang mengatakan orang musyrik. Ini dia belajar ilmu tidak diperintahkan oleh syara untuk seperti itu. Manusia dipanggil oleh Allah untuk beramal soleh. Apa tujuannya? Agar masuk surga bareng-bareng. Masuk surga bareng-bareng. Nggak boleh kita menjerumuskan orang ke neraka. Nggak boleh, nggak boleh. Jorogin orang ke neraka. Nggak boleh. Ngata orang ahli neraka. Nggak boleh. Apalagi ngatain orang yang masih sembahyang, masih muslim, hanya sebab dia tahlil, hanya sebab dia maulid, hanya sebab dia main hadrah di dalam masjid, dibilang itu bid'ah, sampai berani mengkafirkan orang. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Sekarang banyak aliran yang model kayak begitu. Kita punya orang-orang tua kita, punya ulama-ulama kita, sudah mengajarkan kepada kita, kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita ingin ihtifal kepada baginda Rasul, ingin menyatu, ingin cinta, ingin menyambung kepada baginda Rasul, jangan bicara soal maulid tentang dalil, tapi kita bicara cinta. Jikalau kita sudah bicara cinta, tidak ada perlu dalil, tapi bicara hati. Az-zauq la yastaqimu wasfuhu bil fi'li wal qaul. Yang namanya perasaan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Yang namanya perasaan, cinta itu perasaan, tidak bisa kita gambarkan dengan apapun. Kita rindu kepada baginda Rasul. Ahsan maulid dalam masjid pakai rebana. Siapa yang tidak setuju, itu berarti orang belum cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kata dia mematahkan syariat Islam itu sendiri, dia mematahkan syiar Islam itu sendiri. Berarti dia punya ilmu, kudu baca doa, inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Karena yang namanya ilmu manfaat, al-imam, al-alim, al-allamah, Syekhul Islam, Amirul Mukminin fil hadis. Beliau ini seorang pimpinan mukminin di dalam hadis. Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri, yang dikenal dengan sahabat Sufyan Tsauri Al-Kufi, yang lahir pada tahun 97 Hijriah dan wafat pada tahun 161 Hijriah. Beliau radhiyallahu taala anhu wardahu, sahabat Sufyan Tsauri, berkata, yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu. Ilmu itu seraya membisikkan hati kita. Ilmu itu seraya membisik kepada jiwa kita, nelpon kita, SMS kita, BBM hati kita. Ilmu itu untuk apa? Untuk beramal. Untuk beramal. Ya Allah, kadang kita lagi resah tengah malam ngelamun, kita ada ilmu membisik ke dalam hati kita. Baca Quran dong lo, ngaji dong lo, ya kan? Ambil wudu lo, pan lo bisa sembahyang, pan lo ustad, pan lo orang pengajian, ilmu tuh. Setan bekap kita, antar aja, tanggung. Ini kalau memang dijawab bisikan ilmu. Kalau kita jawab SMS-nya itu ilmu kepada amaliyah kita kerjakan, insya Allah ilmu itu langgeng, akan bermakna dan berhakikat. Yahtiful ilmu
bil amali fa in ajabahu wa illa, tapi kalau enggak dijawab, kalau diabaikan ajakan ilmu itu kita cuekin, kesadaran itu kita abaikan, teguran ilmu itu kita enggak pedulikan, irtahala ala sahibih, dia akan pergi meninggalkan pemiliknya, dia akan pergi dari hati sang penuntut ilmu itu. Dia akan pergi, maksudnya pergi bagaimana? Ayyartahilu haqiqatuhu wa makna, hilang hakikatnya itu ilmu, hilang dia punya makna, ilmunya hilang. Apal mah masih, ngaji mah masih pinter, ngomong mah paling benernya, tapi yabqa rasmuh, yang tinggal hanya rosemnya saja, hanya kitabnya saja, hanya surahnya saja, hanya modelnya saja, gayanya saja dia berilmu, tetapi tanpa makna, tetapi tak punya jati diri. Ini keilmuan. Bagaimana seorang yang berilmunya? Minal khasirin, rugi, 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 rugi. Ini kata Sofyan Tsauri di dalam sebuah kitab, banyak diterangkan di sana. Silakan Anda cari sendiri, ada juga di kitab Manhajus Sawi, Sarah Tarekoh Ali Ba'alawi. Di situ diterangkan yang dikarang oleh Habib Zain bin Sumit. Silakan baca. Banyak lagi di kitab Adabul Muridin, di kitab macam-macam. Silakan Anda baca. Itu adalah bagian daripada ilmu manfaat. Jadi ilmu manfaat sesudah kita tahu kriterianya, dan ilmu yang tidak manfaat kita tahu kriterianya. Sekali lagi, watak ilmu, karakter ilmu itu selalu membisikkan hati kita untuk beramal, untuk berbuat, untuk berkarya, untuk tawadhu, untuk khusyuk, untuk tabarru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk sombong, bukan untuk ketika kita sombong ilmu kirim SMS kepada kita, nggak benar tuh kelakuan. Hati kita ngomong. Kita bohong sama orang, nggak usah bicara Allah tahu, kita sendiri yang lagi bohong, tahu nggak? Nggak usah bicara, oh Allah tahu ketinggian. Kita dulu, kita sedang berbohong saja, Allah udah jelas lebih tahu. Diri kita sendiri, hati kita sendiri sadar, nyadar bahwa kita sedang berbohong, cuman kita tutupin. Kalau perlu sampai kita wawahi, sumpah untuk meyakinkan kebohongan kita itu agar dibenarkan oleh orang lain. Kan banyak tuh, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang orang kan udah ketinggian ngomongnya, biarin dah Allah yang tahu. Allah, nggak usah bicara Allah dulu, kita saja tahu kalau kita nggak benar. Kenapa kita bisa tahu kita nggak benar? Ilmu yang sudah kita pelajari itu negor kita. Ilmu yang sudah kita dengar, yang udah kita catat, negor kita. Lu bohong nggak boleh, dosa. Nah, itu termasuk ya tipul ilmu bil amal. Tapi kalau fa'in aja bahu, kalau memang dijawab. Nggak percaya, ntar tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 4 kali. Niat, ya Allah saya niat bangun jam 3 pagi. Tidur baca wirid jam 3 pagi, pasti kita bangun. Tapi kalau kita langsung gerenjal masuk ke tempat wudhu, besok kita baca lagi tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 3 kali atau 7 kali, biasanya dibangunin lagi. Ngapa kita pora-pora dingin? Ngapa kita pora-pora ngangkat selimut? Ngapa pora-pora antar ludah? Tapi kita yang minta dibangunin sama malaikatnya, dibangunin sama khodam-khodamnya tulafat, kita enggak maju, kita enggak jalanin. Akhirnya dia juga keder sama kita, kesel. Kita baca sampai bebusa juga mulut kita nggak bakalan manjur. Nggak percaya, ntar malam pulang dari sini tidur. Jangan di sininya tidur, jangan lagi ngaji tidur nggak boleh, ya kan, ngaji jangan tidur. Entar kalau udah di rumah tidur baca itu, baca
baca. Nah kita terusin ngaji kita sekarang ini malam. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sayri salihin fid dharain amin wa radhiyallahu ankum. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa qalbin la yakhsha ay li dzikrika wala lis-sama'i kalamik wa huwa al-qalbul qasi. Wa qalbin la yakhsha ay wa min qalbin la yakhsha. Wawunya wawu atop, sambungannya daripada min. Nah, di atas ada min ilmin la yanfa wa qalbin, atau boleh juga kita zahirkan minnya wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, kata baginda Rasul ini hadis, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Hati yang tidak khusyuk. Khusyuk dalam apa? Aili zikrika, ketika menyebut atau berzikir kepadamu. Menyebut asma Allah, kita rajin, tapi yang kita ingat obyekan kita Allah. Tengah malam bangun puasa rajin, ya Allah, berminggu-minggu, berhari-hari. Yang diingat biar dapat duit, yang diingat biar ceweknya demen. Ya Allah, ya Allah, jangan. Kita ini kan dekat sama Allah kalau lagi ada masalah doangan kadang-kadang, ya kan? Rajin tahajud, mantap. Rajin tadarus, lagi susah, lagi nggak punya duit, waqiah bolak-balik mau waqiah, dapat duit waqiah kagak, wakenya kagak, wau aja kagak wau. Nah ini banyak kejadian. Nah di sini diajarkan oleh baginda Rasul minta perlindungan kepada Allah min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk. Aili zikrika, ketika aku menyebut engkau ya Allah, jangan sampai hati ini lupa, hati ini lalai. Dan jangan pula hati ini hanya mengingat kepentingan dunia, hanya ingat anak, hanya ingat istri, hanya ingat makanan, hanya ingat nafkah, hanya ingat bagaimana bayar kreditan, hanya ingat kondangan, hanya ingat yang lain, dunia. Jangan sampai di sini termasuk diajarkan oleh baginda Rasul. Ini baginda Rasul yang ngajarin. Kita mau nyari guru wali satu aja susah, mau nyari guru Habib aja kadang susah, Habib yang ngambek mulu, ya kan? Wa qalbin la yakhsha, berlindung kepada Allah dari hati yang tidak khusyuk. Aili zikrika, ketika kita berzikir kepada Allah minta khusyuk. Wala li samai kalamik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai hatiku ini tidak khusyuk ketika kami semua mendengar firman engkau dibacakan. Ya Allah, kemarin ini bulan maulid, sekarang juga masih banyak maulid, betul kan? Qorinya hebat. Anehnya segitu bagusnya qori baca, hadirinnya pada guntengan baik, hadirinnya pada ngobrol sendiri-sendiri, hadirinnya pada enak ngerokok, apalagi panitia ribut berkat bek yang diurusin, kagak ada ingat-ingatnya sama sekali sama Allah. Padahal di situ lagi dibahas tentang azab neraka. Padahal di situ lagi bahas tentang masalah kemurnian, kemuliaan akhlak baginda Rasul. Di situ lagi dibaca laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Cinta sama Nabi, katanya bikin maulid cinta sama Nabi. Qorinya lagi ngaji, panitianya ribut beresin berkat, ribut pen rebananya, bang ngarak kiainya,
Akhirnya orang ngajinya keganggu. Orang ngajinya, qorinya yang tadinya bayati horor jadi bayati horor. Nggak enak lagi suaranya, dia kaget dengar suara. Banyak yang kayak begitu, banyak. Saya ngomong begini karena cinta. Nah, orang-orang yang kayak begini biasanya dikatakan apa oleh para ahli sufi, oleh para ulama-ulama? Mereka lah orang-orang yang dipanggilnya punya hati al-qalbul qasi, hatinya keras. Jangan sampai kita punya hati keras. Ketika zikir kita main-main, ketika mendengar Quran kita main-main. Dan kriteria hati keras itu bukan hanya dalam soal zikir dan membaca Al-Quran, tetapi hati keras itu adalah hati yang mula-mulanya dia bisa keras karena diisi bukan dengan nurnya Allah, nur asmanya Allah, atau nur asma atau ajarannya baginda Rasul. Tidak ada nurul ilim di dalam hatinya. Dia punya hati keras. Hati keras di dalam kitab Al-Hadis Sabili, karya Al-Imam Al-Muhaddis Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki radhiyallahu taala anhu wardahu. Di situ dikatakan orang yang punya hati keras itu sebab dia pertama banyak buruk sangka kepada orang, banyak ngunek-ngunek kepada orang, iri dengki setiap saat kepada orang. Hati orang itu keras dan tidak ada belas kasihan kepada sesama orang, tidak ada rasa rahmah kepada orang. Yang ada dia menganggap dirinya sudah benar. Minal ujub wa takabbur wal khayala, termasuk dia punya bangga diri luar biasa, dia punya takabur luar biasa. Ada ma baina takabbur wal ujub namanya khayala. Sombong mah kagak, ngucap mah kagak, cuman laganya sengak. Ada laganya sengak. Begini sih kagak, kalau jalan dongklak-dongklok sama orang, baik, kalau perlu dicium tangannya. Tapi sengak kelakuan hatinya, iri sama orang, sombong, begitu doang. Nah, negor kagak mau, tarkun nasihah, dia tinggal nasihat. Orang salah, orang kurang bener dalam membaca makhrajnya, dia nggak dandanin, tapi dia nggak sombong juga, enggak. Ini khayala. Ma baina takabbur wal ujub, antara sombong dan bangga diri itu ada di tengah-tengahnya, namanya khayala. Khayala ini orang-orang yang kagak mau peduli sama orang lain, kelakuannya sengak, masa bodoh, lagu dia aja udah kayak bangke lewat. Alim, kalau bicara alim, bicara bagus. Orang susah nggak minta sama dia nggak bantu. Dia tahu kudunya diparanin dulu. Kalau diparaninnya kayak Ka'bah mendingan kayak kuburan. Kayak kuburan diparanin dulu. Duduk kita di depan dia dulu, ditaburin kembang dulu, bawa rokok sama kopi dulu, ya kan? Alem-alem dah dikit, ya enggak? Nah, baru dah tuh peduli dia. Nah, ini orang setengah takabur tapi udah di atas bangga. Nah, orang-orang yang begini pun penyebab daripada hatinya keras. Lalu kemudian baginda Rasul ngajarin kita apa lagi? Diajarin lagi, inni a'udzubika min amalin la yurfa wa amalin la yurfa, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari amal yang tidak ngangkat, tidak diangkat, tidak diterima, tidak terangkat. Amal ini ada yang tidak terangkat. Terangkat yang bagaimana? Ay raf'a qabulin liriyain au faqdi nahwi ikhlasin. Dia tidak terangkat dalam arti kata semua amal ini ada raf'a qabulin, ada raf'a radin. Yang kita pengen kan amal kita ini raf'a qabulin, irtifa, naik sampai atas, qabul diterima, layak kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga yang ngangkat tapi ditolak.
baru sampai tiang listrik mantul lagi ke bawah, nyungsep. Ada yang baru sampai awan, nyungsep. Apalagi kena kemarin semburan gunung Kelud, mental semua amal itu. Wa amalin la yurfa, amal yang tidak diangkat kita minta diajarin sama baginda Rasul. Kalau doa kita ini setiap hari beramal, ngangkatin apapun kita itu niatkan ibadah. Setiap hari ngangkat buku niatin ibadah, amal, ya kan? Semua beramal. Nyingkirin kerikil tajam yang ada di tengah jalan, beramal. Makan, beramal. Tidur termasuk amal. Kita pengen tidur kita rob aqabulin, tetapi yang dimaksud di sini rob aqabul adalah karena sebab kita ini seringkali dalam amaliyah ibadah yang mahdoh itu ada riya. Ada riya. Ada pengen dilihat orang, ada pengen didengar orang, pengen diagul-agulin orang, pengen dipuji orang. Au faqdi nahwi ikhlasin, atau dia beramal tidak ada sedikit pun rasa ikhlas di dalam amaliyahnya. Ada. Kadang-kadang ngomongnya mah ikhlas. Lihat bagaimana ini? Ikhlas banget aneh, ikhlas tapi kesel. Ada. Gimana tadi amplopnya dikit? Ikhlas udah lillahi ta'ala. Besok diundang nggak datang lagi, kapok. Ada mau balik yang begitu. Ustadz kampret aja ada yang kayak gitu. Apalagi mau balik kubar, mau balik gede kan begitu. Nah, di sini kita pengen kita punya amaliyah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amaliyah kita. Apalagi ini malam kita rutin datang ngaji. Berapa langkah kaki, tetes keringat, bensin yang kita keluarkan, waktu yang kita sediakan, kepentingan diri dalam kondisi hati yang kita bawa, entahkah itu keresahan, entahkah itu kebahagiaan kita bawa ini ngaji ini malam. Yang bahagia mudah-mudahan diberikan lebih kebahagiaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi resah mudah-mudahan nyingkir resahnya. Yang lagi susah, yang lagi galau, yang mungkin lagi ribut laki sama bini lagi merengut tapi datang ngaji berdua syukur kan gitu ya. Mudah-mudahan ntar pulang dikejar akur selimutnya bareng satu-satu begitu ya. Nah, ini amalin layur Pak, kita diajarin sama baginda Rasul untuk minta perlindungan agar kita rajin beramal. Karena setiap amal, semua kita setiap hari beramal. Setiap hari kita nggak pernah nggak beramal. Wah hatta sholat kita cuman maghrib doang beramal kita. Kita pengen walaupun baru nyangkut atu doangan, maghrib doangan, kepengennya maghrib itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ngaji sebulan 2 kali doangan, mudah-mudahan ngajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini maksudnya adalah raf'a qabulin liriyain au faqdi nahwi ikhlasin. Karena banyak amal yang tidak diterima oleh Allah. Ngangkat mah ngangkat, dipuji orang mah dipuji, bagus mah bagus, sesuai dengan ajaran dan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan tuntunan ulama-ulamanya, tetapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadi bekal untuk kita masuk ke alam kubur, tidak membekas di dalam hati kita, tidak menjadi nur yang mampu menerangi kegelapan-kegelapan hidup kita. Ini jangan sampai amaliyah kita seperti itu. Kalau kita nyantunin yatim walaupun caleg kudu ikhlas. Jangan karena pengen dipilih. Ya mudah-mudahan di sini ada caleg, kita doain kalau dia benar, kan gitu ya. Kalau dia benar. Di situ apa? Likauni sahibihi maktuban alaih. Orang ikhlas susah. Dan orang yang enggak ikhlas beramalnya rajin tapi enggak ikhlas, ria, apalagi ada iri dengki, makhtub alaih, dilaknat, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Likauni sahibi, karena si pemilik amal, seorang yang beramal itu walaupun bentuk amalianya bagus, walaupun bentuk amalianya para wali lagi yang dia lakonin, mirip wali sudah, tapi makduban alaih, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyangka dirinya udah benar, dia hanya menyangka dirinya udah baik.
alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang sia-sia amalnya di alam dunia, walaupun dia bener banget, kelihatannya bagus, baca Qur'annya rajin, ngajinya bagus, rajin kemana-mana, cinta kepada habaib, cinta kepada ulama, bahkan dia disebutnya ustadz, tenarnya kiai, tenarnya ulama, tapi dia menyangka dirinya hanya benar-benar buat dirinya sendiri, padahal dia rugi, dia rugi, dia rugi. Ruginya kenapa? Amalianya nggak ada ikhlas, yang dia cari amplop. Memang sekarang banyak ulama gadungan yang disebut ulama yauma idin fi amplopihim wa fi berkatihim wa fi parselihim wa fi udang-udangihim wa fi sorbanihim wa fi gamisihim. Ulama yang disebut sekarang ributnya cuman amplop, cuman berkat, cuman parsel, cuman pisang Ambon main gede-gedean yang dia pengen, tapi tidak ada ikhlas di dalam dirinya. Bicara alim, alimnya luar biasa. Bicara pinter, pinternya hebat luar biasa. Ngomongnya enak, bagus, semua jamaah terkesima. Tapi kalau nggak 15 juta nggak bisa datang. Begitu dikasih 2 juta ngamuk, manajemennya nelpon kita, oh kurang begitu. Ini banyak yang orang-orang seperti itu. Jauh sebelum kejadian ini ada, baginda Rasul sudah ngajarkan kepada kita doanya. Wa amalin la yurfa, ya Allah ku berlindung kepadamu dari amal yang tidak diterima. Capek hidup kita ini beramal, panjang waktu yang kita lewati, habis umur kita. Kita menyangka diri kita udah benar, kita menyangka diri kita udah berjuang, kita menyangka diri kita udah bagus membela agamanya Allah dan Rasulnya, tapi nanti di padang mahsyar tidak diterima catatannya sama sekali. Nol, kosong, tidak ada yang bisa menjadi bekal buat kita ketika kita bertemu kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita bertemu orang-orang tua kita. Hari ini kita baca Rabbighfirli wali walidayya, doa orang tua, rajin kita doakan orang tua, tapi cuman ingin dikata jadi anak yang soleh. Kita ingin disebut oleh orang kitalah anak yang baik, kitalah anak yang soleh. Tuh contoh dia baca doa buat bapaknya terus sampai ribuan kali. Hanya itu yang kita cari, tidak ada keikhlasan dalam diri. Maka ketika dia nanti di padang mahsyar, bangkit dari alam kubur, ketemu dengan orang tuanya tidak akan pernah mengakui bahwa dia pernah berdoa kepadanya. Tidak ada yang sampai, nggak ada yang sampai. Bikin haul-haul, bikin untuk orang tuanya, tapi habis haul dia ribut sama keluarganya. Warisan lagi, ribut lagi, main bilang gede-gedean. Gua doang tuh yang ngeluarin biaya buat haul baba, gua doang tuh yang paling gede buat emak. Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal sifat watak hati yang seperti itu. Di sini diajarkan oleh baginda Rasul, yaitu kita baca doa amalin la yurfa, supaya kita dilindungi oleh Allah dari amal yang tidak terangkat. Lalu kemudian apa lagi? Baginda Rasul mengajarkan kepada kita satu alinea lagi, wa du'ain la yusma. Kita ngaca diri dari tadi. Baginda Rasul pertama ngomong ilmu. Oh, semua manusia berarti butuh ilmu. Lalu kemudian qalbin la yakhsha. Kedua, Rasulullah bicara hati. Oh, berarti semua orang, sejelek apapun, serusak apapun, sebejat apapun, sekorupsi apapun, masih punya hati, masih punya hati, masih punya nurani dalam hatinya. Sebejat apapun pelacur, sebejat apapun preman, masih punya hati, masih bisa kita ajak bicara baik-baik. Makanya Rasul pertama ngomong ilmu, yang kedua ngomong hati, lalu yang ketiga ngomong karya, ngomong amal, dan yang keempat baginda Rasul ngomong
doa. Ini berarti kebutuhan primer manusia hidup di alam dunia. Pertama, manusia hidup jadi khalifah di alam dunia kudu punya ilmu. Yang kedua, hati kudu bener. Hati kudu khusyuk, ilmu kudu dimanfaatkan, ilmu kudu diamalin. Yang ketiga itu kudu berkarya, karena tanpa karya manusia nol kosong, semuanya nonsen. Orang bicara berjuang, berjuang hanya setan aku ngikut ini punya babanya, ini padahal punya emaknya, ini padahal punya keluarga besarnya. Dia ngaku dirinya sudah berjuang, dialah yang paling ribut, kudu didengar. Tapi ketika dilepas di hutan sendiri-sendiri, dia nggak bisa memperjuangkan dirinya sendiri. Manusia kudu beramal. Dan wa du'ain la yusma, diajarkan sama baginda Rasul, kita minta perlindungan kepada Allah dari doa yang tidak didengar atau tidak diterima. Berarti ini kita ngaca diri, sadarin diri kita. Kita setiap hari pasti baca doa. Mudah-mudahan nih obyekan kita lulus, walaupun nggak pakai alhamdulillah, walaupun kagak pakai robbana atina, juga nggak pakai robbana robbighfirli, ngomong begitu doang juga doa. Mudah-mudahan nih kesono nih kita nih, mudah-mudahan hasil, itu juga doa. Berarti dalam hidup manusia setiap desah nafas kita nggak pernah kita lepas daripada doa. Dan doa adalah muhul ibadah, intisari daripada ibadah. Ketika kita sadar bahwa kita berdoa, hobi berdoa, bahkan perlu, penting, wajib berdoa, maka kita kudu tahu bahwa doa itu tidak semuanya kadang-kadang diterima. Ada doa yang ditolak. Kenapa doa ditolak? Kenapa Nabi mengajarkan min du'ain la yusma? Diajarkan doa seperti ini. Maksudnya la yaqbaluhu Allah wa la yu'tadu bihi. Enggak diterima tuh doa oleh Allah. Wa la yu'tadu bihi, enggak direken sama Allah. Enggak direken sama sekali, kagak disambut, enggak disaut panggilan kita. Allah kagak nyaut sama kata-kata kita. Allah. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ini kenapa? Fakana ghaira masmu'in li khabsi sahibihi. Sebab dia punya doa enggak didengar karena kotor. Orang yang doanya itu kotor. Enggak, Ustaz, habis mandi aneh. 7 kembang lagi aneh mandi. Ada yang begitu. Pakai minyak wangi, campur 7 kembang, campur minyak wangi, sebotol. Kotor apanya aneh? Ada yang begitu. Ada. Kalau dia baca istighfar pengen taubat sama Allah. Di samping makan niahnya, tempatnya kudu bersih, pakaian kudu suci. Ingat niat kudu bener. Makanan kudu halal, minuman kudu halal, pakaian kita kudu halal. Jangan punya orang serampangan kita main pakai tanpa izin, apalagi nyolong ngambil, kagak boleh, kagak boleh, kagak boleh. Termasuk sebab doa itu ditolak oleh Allah karena makanannya haram. Yang dibaca mah cakep, alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ada lagi yang baca hizib, ada lagi yang baca ratib, ada yang macam-macam dia baca, udah cakep, nggak ada yang jelek, tidak ada yang salah. Tapi bisa jadi bener, bagus, cakep kata kita, tapi ditolak oleh Allah. Malaikat enak jelek dengerin dia baca. Kenapa? Karena yang dimakan haram. Duit amplop campur ngersula. Ustad berebut berkat, subhat, begitu dah. Anak yatim dipintain duit. Orang babanya mati, anaknya masih nangis, emaknya masih pusing. Bagaimana gue ini jadi janda, ntar kelamaan, kadang mau lagi sama gua. Ustadznya udah minta duit mau ngajin orang mati. Ada yang begitu. Nah, orang yang kayak begini doanya tidak diterima, ghairu masmu'in, tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Li khabasi sahibihi, karena buruknya si pendoa itu sendiri.
makanannya haram, hatinya dengki, sifat wataknya jelek, omongannya terus, bacotnya kemana-mana, gampang memponis orang. Orang yang seperti ini doanya nggak manjur, doanya kagak manjur. Makanya orang dulu ilmunya dikit-dikit tapi manjur-manjur. Kenapa? Makanannya bener. Paling banter banget, nggak bener juga dia nyolong cecek sama puun apa tuh namanya singkong di pagar orang. Tapi kalau orang sekarang belanja di supermarket, di mall, hasil nyolong duitnya. Ada. Kalau orang dulu ya paling juga cecek diambilin, ya kan? Payah pentil buat bikin sayur asam menjerogoh aja, padahal bukan punya dia. Padahal ada mama kita kan suka begitu tuh. Itu mungkin begitu kata ketemu orang, Ji gua kemarin ngambil paya, Ji gua kemarin ngambil daun singkong, ya udah po ambil baik begitu. Gampangan dikit lah. Kalau miliaran dibawa ke luar negeri, miliaran dibawa ke mall, apalagi dikasih artis-artis, ini doanya udah kagak bakalan manjur. Mau 1000 dukun juga yang baris magerin dia kagak bakalan manjur, tetap aja ditangkap KPK. Begitu nih ke sono-sono. Jadi jelas wafi riwayatin la yustajabu. Dan di dalam satu riwayat ada lagi doanya di sini bukan wa min du'ain la yusma, tapi wa du'ain la yustajabu. Nah, ini hadis rawahu Ahmad bin Hanbal. Di sini diriwayatkan nih hadis. Ini hadis. Doa ini Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ini adalah hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Anda bisa lihat di kitab Sahih Imam Ahmad atau musnadnya di kitabnya Musnad Imam Ahmad juz 3. Anda silakan baca itu. Di situ ada diterangkan hadis nomor 255. Ini Musnad Imam Ahmad yang mana beliau mengambil sanad dari sahabat Anas bin Malik. Tetapi ada dua versi, ada yang wadu'ain la yusma, ada yang wadu'ain la yustajabulah. Wadu'ain la yusma diambil dari sahabat Anas. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Di samping itu diriwayatkan juga oleh Imam Abdullah atau Muhammad bin Abdullah Al-Hakim di dalam kitab Mustadraknya. Di sini Mustad Imam Hakim juga menerangkan dan mengambil dari sahabat Anas bin Malik, dan Imam Hakim meriwayatkan ini hadis pada Mustadraknya juz 1, nomor hadisnya itu 104. Silakan Anda baca. Tetapi ada lagi hadis yang semodel ini juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Di samping Imam Anas bin Malik, ini hadis juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mas'ud. Nah, Imam Anas di sini dikatakan an Anasin lakin bi isqati wa qalbin la yakhsha. Kalau Imam Anas tidak pakai qalbin la yakhsha. Imam Anas kalau semua rawi-rawi yang mengambil hadis daripada Imam Anas bin Malik tidak pakai kalimat wa qalbin la yakhsha. Hanya langsung Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Tetapi ada lagi banyak Imam Hakim meriwayatkannya tanpa lafaz qalbin la yakhsha, ngambil dari Imam Anas. Tapi kalau Imam Hakim mengambil daripada Imam Ibnu Mas'ud itu pakai wa qalbin la yakhsha. Nah, apapun namanya itu, ini adalah hadisnya luar biasa dan ini dipanggilnya hadisnya bagus, sangat bagus, bahkan sahih. Kita baca ini doa, sering-sering kita baca karena kehidupan kita nggak pernah lepas daripada keilmuan, nggak pernah lepas daripada hati nurani, nggak pernah lepas daripada karya-karya beramal kita. Apapun, sekecil apapun kita berkarya. Hatta kita geser bangku duduk kita pindah, itu berkarya kita. Bangun kita tidur, karya kita bangun tidur. Itu termasuk amal. Kita pengen bangun tidur kita dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan doa kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha
wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Ini saya dapat sanad juga dari guru saya yang mulia Al-Imam Al-Hafidh Al-Musnid Syed Al-Qutb Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih Darul Hadis Malang. Ketika saya di Karangploso dikasih ijazah seperti ini. Nah, beliau muttasil sampai Imam Anas, sampai Imam Ibnu Mas'ud, sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ijazahkan kepada Anda semua. Semua yang mendengar mudah-mudahan mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua, baik saya sendiri dan semua, ini kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita memiliki hati-hati yang bisa khusyuk, dan kita punya ilmu kita dibersihkan oleh Allah hingga ilmu kita bisa membisikkan kepada jiwa kita, kepada sukma kita, kepada hati kita, kepada basirah kita, agar kita selalu memandang yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Dan mudah-mudahan kita punya amaliyah kita yang selalu disertai dengan ikhlas, amaliyah kita yang bersih daripada riya dan sum'ah, amaliyah yang diangkat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pengen amaliyah kita, ubudiyah kita, ibadah kita diterima sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala, amal yang bisa menyelamatkan diri kita daripada azab kubur, daripada siksa kubur, daripada kepedihan siksa kubur, dan kita mendapatkan ilmu yang bisa mengundang nikmat kubur kita, mati kita dalam keadaan husnul khatimah, dan kita punya hati, kita punya doa, mudah-mudahan doa kita mustajab. Oleh karenanya kita doa buat anak kita yang baik-baik, doa buat mantu kita yang baik-baik, doa buat diri kita yang baik-baik, agar semuanya kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadziniyah. Al-Fatihah.